Undian Liga Champions 2025-2026 di Monte Carlo menghadirkan tantangan berat bagi Inter. Dari pot pertama, Nerazzurri harus berhadapan dengan Liverpool dan Borussia Dortmund. Sementara dari pot kedua undian mempertemukan mereka dengan dua lawan tangguh, Arsenal dan Atletico Madrid. San Siro akan menjadi tuan rumah laga besar melawan Liverpool dan Arsenal, sementara duel tandang menanti melawan Borussia Dortmund di Signal Iduna Park dan Atletico Madrid di Metropolitano. Selain itu, Inter juga dijadwalkan menghadapi Slavia Praha di kandang, bertamu ke markas Ajax, menjamu Kairat Almaty, serta melawat ke Belgia untuk menghadapi Union SG. UEFA akan merilis jadwal resmi pertandingan lengkap dengan tanggal dan jam kick-off pada Sabtu, 30 Agustus mendatang. Hasil undian di Monte Carlo resmi menentukan perjalanan Inter dalam fase Liga Champions 2025-2026. Bagi Christian Cifu, ini akan menjadi pengalaman pertamanya memimpin Nerazzurri di kompetisi tertinggi Eropa sebagai pelatih. Dalam wawancara dengan kanal resmi klub, sang allenatore asal Rumania menegaskan ambisinya untuk membawa Inter tetap menjadi protagonis. Liga Champions adalah kompetisi bergengsi, penuh gengsi internasional, dan Inter sekali lagi ingin tampil sebagai protagonis, ujar Cifu. Kami akan menghadapi tim-tim dengan level tertinggi. Semua sangat kompetitif, di stadion-stadion dengan atmosfer luar biasa. Saya yakin kami akan siap memberikan yang terbaik untuk menghormati turnamen ini. Setelah kekecewaan final di Munich yang masih membekas, Inter kini menatap awal perjalanan baru di Liga Champions 2025-2026. Undian di Monte Carlo telah menentukan lawan-lawan Nerazzurri, dan Presiden Giuseppe Marotta pun memberikan pandangannya dalam wawancara bersama Sky Sport. Marotta menegaskan bahwa Inter tetap bangga atas pencapaian mereka di Eropa. Kami sampai ke final dan sejak 2018 Inter adalah tim Italia yang paling konsisten di Liga Champions. Itu menjadi alasan kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus melangkah lebih baik, ujarnya. Terkait pelatih Christian Cifu, sang presiden menunjukkan keyakinannya. Ini memang pengalaman pertamanya sebagai allenatore, tetapi ia pernah menjuarai kompetisi ini sebagai pemain. Ia tahu bagaimana menghadapi lawan, dan kami yakin dia bisa mengelola tantangan dalam format baru yang sangat sulit ini. Mengenai undian yang mempertemukan Inter dengan Liverpool dan Arsenal di San Siro, Marotta melihat sisi positif baik secara sport maupun antusiasme publik. Sebagai pecinta sepak bola, saya senang bisa menghadapi mereka di kandang. Level mereka sangat tinggi, tapi dengan dukungan tifosi, saya yakin kami bisa bermain maksimal. Yang terpenting adalah menghadapi lawan pada momen tepat dengan kondisi fisik dan mental yang sempurna, jelasnya. Marotta juga menegaskan bahwa hasil undian tidak akan memengaruhi strategi transfer Inter di akhir bursa. Menurutnya, klub kini sudah membangun model baru dengan mengandalkan talenta muda. Kami sudah mendatangkan 5 pemain muda, 4 dibeli dan 1 dari akademi yakni Pio Esposito. Rata-rata usia mereka hanya 21,4 tahun. Ini model baru yang sesuai dengan visi klub dan ambisi kami, tambahnya. Inter pun bisa sedikit lega karena undian menghadirkan Kairat Almaty sebagai lawan kandang, bukan tandang. Saya lihat Real Madrid yang harus menempuh perjalanan 7 jam ke sana, jadi kami cukup beruntung. Pastinya lebih baik bagi kami, tutup Marotta dengan senyum. Setelah pernyataan Presiden BP Marotta, giliran Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, yang angkat bicara usai undian fase Liga Champions 2025-2026. Dalam wawancara dengan Sky Sport, legenda Nerazzurri itu menegaskan pentingnya menyambut musim baru dengan semangat dan ambisi tinggi. Kami memulai kembali dengan antusiasme besar, bersama pelatih baru dan jalur baru yang harus ditempuh, ujar Zanetti. Mencapai final musim lalu adalah pencapaian luar biasa, meskipun akhirnya berakhir dengan kekecewaan. Namun, sepak bola selalu mengajarkan untuk melihat ke depan, karena ada target baru yang menunggu. Liga Champions adalah kompetisi yang kami cintai, dan seperti biasa kami akan berusaha menghormatinya dengan performa terbaik, dengan tujuan untuk kembali melaju sejauh mungkin. Berbicara tentang Christian Cifu, ex-rekan setimnya yang kini menempati kursi pelatih, Zanetti mengaku tidak terkejut melihat mantan B asal Rumania itu menapaki jalur kepelatihan. Saya sudah membayangkan bahwa ia bisa menjadi pelatih. Begitu juga dengan Cambiaso, yang saya harap suatu hari juga akan menempuh jalan ini karena kecerdasannya luar biasa. Christian adalah sosok yang cerdas, baik di dalam maupun luar lapangan. Dari awal sudah terlihat potensinya.
Ia memulai karir kepelatihan bersama kami di akademi, dan kini mendapat kesempatan besar ini. Tugas kami adalah mendukungnya sepenuhnya agar ia bisa menjalani musim yang hebat, baik di Italia maupun di Eropa. Masa depan Mehdi Taremi memasuki jam-jam krusial. Menurut laporan Sky Sport, Inter telah mencapai kesepakatan dengan Olympiakos terkait transfer penyerang asal Iran tersebut ke Liga Yunani. Namun, keputusan final belum diambil oleh sang pemain. Taremi dikabarkan meminta waktu 24 jam untuk mempertimbangkan tawaran tersebut sebelum memberikan jawaban. Sementara itu, penyerang berusia 32 tahun itu saat ini masih berada di pemusatan latihan bersama tim nasional Iran. Setelah komentar Presiden BP Marotta usai undian Liga Champions di Montecarlo, giliran Sky Sport yang mengulas situasi pasar transfer Inter menjelang penutupan bursa. Menurut laporan, Nerazzurri masih memiliki dana sekitar 20 juta euro yang tersedia untuk digunakan. Meski demikian, manajemen klub menilai skuad yang ada saat ini sudah cukup kompetitif untuk menghadapi musim baru. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan dana tersebut akan disimpan untuk keperluan mendesak di kemudian hari. Opsi paling realistis adalah memanfaatkannya pada jendela transfer Januari, jika Inter membutuhkan penguatan tambahan di tengah musim. Klarifikasi datang dari kubu Inter terkait pernyataan Presiden BP Marotta yang sempat menimbulkan kebingungan. Dalam wawancara dengan TRT Sport, Marotta ditanya mengenai masa depan Hakan Çalhanoğlu, namun jawaban yang diberikan ternyata merujuk pada Mehdi Taremi. Menurut penjelasan klub, sang presiden mengira pertanyaan tersebut ditujukan kepada penyerang asal Iran yang memang sedang dalam proses keluar dari Inter. Marotta kemudian meluruskan situasi dengan menegaskan bahwa Çalhanoğlu tidak masuk dalam daftar jual. Hakan adalah pemain penting untuk masa kini dan masa depan Inter, tegasnya, sekaligus menghentikan spekulasi yang sempat muncul terkait kemungkinan hengkangnya gelandang internasional Turki tersebut. Persaingan untuk mendapatkan Mehdi Taremi semakin memanas. Setelah Lyon lebih dulu menunjukkan ketertarikan, kini giliran Werder Bremen yang dilaporkan telah membuka kontak dengan Inter untuk membicarakan peluang transfer striker asal Iran tersebut. Menurut Sky Sport, klub Bundesliga itu menjadi pihak terbaru yang menaruh perhatian terhadap situasi sang penyerang yang sudah berada di daftar keluar tim Nerazzurri. Inter sendiri disebut telah mencapai kesepakatan dengan Olympiakos terkait penjualan Taremi secara permanen. Namun, hingga saat ini mantan bomber Porto itu belum memberikan jawaban pasti mengenai masa depannya. Selain Lyon dan Werder Bremen, Panathinaikos juga masih berada dalam perburuan tanda tangan Taremi, membuat masa depan sang pemain terus menjadi bahan spekulasi di bursa transfer. Situasi Ademola Lookman di Atalanta kian memanas. Menurut laporan Sport Italia, winger asal Nigeria itu berpotensi dicoret dari skuad hingga Januari mendatang, bahkan bisa saja sepanjang musim, menyusul ketegangan yang terjadi pada bursa transfer musim panas ini. Ketegangan bermula setelah Atalanta menolak tawaran Inter untuk Lookman. Sang pemain kemudian menghapus seluruh referensi terkait Ladea dari akun media sosialnya, sebelum akhirnya merilis pernyataan resmi yang cukup keras. Dalam pernyataannya, Lookman menegaskan ingin segera hengkang dan menuding klub telah mengingkari janji kepadanya. Hingga batas waktu bursa transfer pada 1 September, agen Lookman masih berupaya mencarikan klub baru di luar Italia. Atalanta sendiri tetap mematok harga tinggi untuk melepasnya, yakni sebesar 55 juta euro.